Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel MSI Mathematics Study Club. Kali ini saya akan membahas tentang induksi matematika berupa konsep dan pembahasan soal. Bagian yang pertama yaitu tentang pembuktian deret. Matematika umum kelas 11. Sebelumnya silahkan untuk memberikan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan video terupdate dan bermanfaat. Masih ingatkah slogan dari Dekus? Matematika sangat mudah. Kita awali dengan membaca doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Konsep induksi matematika. Apa itu bukti? Bukti merupakan serangkaian argumen logis yang menjelaskan kebenaran suatu pernyataan. Jadi dalam membuktikan dalam matematika, pernyataan-pernyataan dalam matematika itu menggunakan logika. Mengapa orang perlu membuktikan suatu pernyataan matematika? Salah satunya adalah untuk meyakinkan bahwa apa yang selama ini dianggap benar adalah memang benar. Metode pembuktian yang kita ketahui diantaranya adalah pembuktian langsung, yang kedua pembuktian tidak langsung yang terdiri dari kontraposisi dan kontradiksi, dan yang terakhir adalah induksi matematika. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah tentang induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika adalah suatu metode pembuktian deduktif yang digunakan untuk membuktikan pernyataan matematika yang bergantung pada himpunan bilangan yang terurut rapi, seperti bilangan asli atau himpunan bagian tak kosong dari bilangan asli. Perlu ditegaskan di sini, induksi matematika hanya untuk membuktikan pernyataan matematika, bukan untuk menemukan atau menurunkan suatu rumus atau suatu formula. Induksi matematika merupakan karya dari matematikawan Francesco Maurolyco. Apa sajakah prinsip dalam induksi matematika? Misalkan kita mempunyai Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Nah, pernyataan Pn ini bernilai benar jika memenuhi langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah langkah awal, basic step. Artinya, buktikan bahwa P1 benar, atau buktikan bahwa Pm benar jika N lebih besar sama dengan M. Yang kedua adalah langkah induksi, induction step. Jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. PK ini biasa disebut dengan hipotesis induksi. Jadi itu yang diasumsikan benar dan kita akan membuktikan PK plus 1 benar. Prinsip induksi matematika ini biasa divisualisasikan dengan efek domino. Pada saat domino dipasang dengan jarak lebih kecil dari tingginya, nah pada saat domino pertama dijatuhkan, maka domino kedua akan jatuh, domino ketiga akan jatuh, domino keempat akan jatuh, dan seterusnya sehingga semuanya akan terjatuh.
Untuk menunjang pembuktian menggunakan induksi matematika, kita bahas terlebih dahulu jika rumus Pn-nya diketahui, tentukan masing-masing fungsi untuk K plus 1. Yang pertama, diketahui Pn sama dengan 5 per N kali N plus 1. Tentukan PK plus 1-nya. Berarti ganti N dengan K plus 1. P K plus 1 sama dengan 5 per N ganti dengan K plus 1. N ganti dengan K plus 1 plus 1 sama dengan 5 per K plus 1 K plus 2. Bagaimana? Sangat mudah. Berikutnya, Pn sama dengan N kuadrat dikali N-1 kuadrat per 4. Maka, PK plus 1 sama dengan N begini gantikan dengan K plus 1. Gantikan dengan K plus 1 dikurang 1 kuadrat per 4. Sama dengan K plus 1 kuadrat. K plus 1 kurang 1 K kuadrat per 4. Atau kita sederhanakan menjadi K kuadrat K plus 1 kuadrat per 4. Bagaimana? Sangat mudah. Rumusan berikutnya adalah Pn sama dengan 1 plus 5 plus 9 plus bla bla bla. Tentukan PK plus 1. Berarti PK plus 1 sama dengan 1 plus 5 plus 9 plus bla bla bla. Ingat, N di sini digantikan dengan K plus 1. Berarti K plus 1 min 1 dikurang 3 plus 4. N di sini ganti dengan K plus 1 dikurang 3. Sama dengan 1 plus 5 plus 9 plus bla bla bla. Kita sederhanakan menjadi 4K dikurang 3 ditambah 4K, 4 kali 1 4 kurang 3 plus 1. Bagaimana? Sangat mudah. Rumusan yang berikutnya, Pn ini pernyataan pertidaksamaan. 3 pangkat N lebih besar sama dengan 2N plus 1. Berarti pernyataan untuk K plus 1 seperti apa? Gantikan N-nya dengan K plus 1. Lebih besar sama dengan 2 K plus 1 plus 1. 3 pangkat K plus 1 lebih besar sama dengan 2K plus 3. Bagaimana? Sangat mudah. Sebagai catatan, saya teringat zaman dahulu pada saat kuliah. Dosen selalu memberikan bahwa jika ada soal buktikan bahwa pernyataan ini benar, maka jawabannya pasti terbukti. Namun kalau ada pertanyaan periksa bahwa pernyataan tersebut benar, berarti ini belum tentu benar. Harus diperiksa terlebih dahulu. Nah, setelah kita selesaikan pernyataan tersebut dan terbukti benar, maka notasi di ujungnya itu biasa ditulis dengan kotak ya, dengan lambang kotak, dengan bisa ditulis terbukti atau ditulis
QED dari bahasa Latin. Ya, ini dari bahasa Latin. Berikutnya kita akan membahas soal-soal induksi matematika yang diterapkan pada sebuah deret. Yang pertama ada deret jumlah n bilangan asli pertama dirumuskan dengan nn plus 1 per 2. Ini kita tahu rumus ini dari deret aritmetika. Yang akan kita buktikan adalah ininya, bukan menentukan rumusnya, ingat. Induksi matematika bukan untuk menentukan rumus tapi membuktikan. Yang kita ketahui apakah ini sudah benar atau belum. Tahapan pertama, langkah awal adalah buktikan akan dibuktikan benar untuk n sama dengan 1. Berarti ruas kiri P1-nya adalah 1, yang ruas kanannya 1 plus 1 per 2. 1 sama dengan 1. Berarti ini adalah pernyataan yang benar untuk n sama dengan 1. Berikutnya, asumsikan benar untuk n sama dengan k. Untuk n sama dengan k, kita asumsikan benar. Ini disebut juga dengan hipotesis induksinya. Maka deretnya menjadi 1 plus 2 plus 3 plus bla 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 plus k sama dengan k plus 1 per 2. Tahapan berikutnya adalah akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1, yaitu 1 plus 2 plus 3 plus k plus 1 sama dengan n ini kita ganti dengan k plus 1. K plus 1 plus 1 per 2. Dan ini yang akan kita buktikan bahwa ini adalah benar. Dalam membuktikan kesamaan seperti ini, kita harus membuktikan mulai dari ruas kiri sehingga diperoleh ruas kanan. Dari ruas sebelah kiri kita tuliskan nanti di ujungnya adalah yang sebelah ini, ruas kanan ini. Nah, kita tahu dari hipotesis, dari asumsi bahwa 1 sampai K itu adalah K plus 1 per 2. Berarti ini sampai sini adalah K plus 1 per 2. Tinggal kita menambahkan K plus 1-nya. Dari sini samakan penyebut. Dua K plus 1 per 2. Gunakan sifat distributif. Di sini ada K plus 1, sini ada K plus 1. Berarti K plus 1. Yang ini K, ini 2. Jadi K plus 2 per 2. Sama dengan K plus 1. K plus 2 kita ubah menjadi K plus 1 plus 1. Apakah sama? Ya,
Betul, sama. Jadi, karena untuk P1 benar, asumsi PK benar, terbukti bahwa untuk PK plus 1 benar, maka pernyataan ini benar untuk setiap bilangan asli N. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, jumlah bilangan ganjil N pertama adalah N kuadrat. Ingat, tahapan pertama, langkah awal adalah akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan 1 kuadrat. 1 sama dengan 1. Oke, pernyataan ini berarti benar. Berikutnya, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Hipotesis induksinya. Maka pernyataannya menjadi 1 plus 3 plus 5 plus bla 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 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Ini diasumsikan benar. Langkah berikutnya adalah akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Pernyataannya adalah 1 plus 3 plus 5 2K min 1 ditambah KN-nya ganti dengan K plus 1. 2K plus 1 dikurang 1. Hasilnya harus sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, ini yang akan kita buktikan. Mari kita buktikan. 1 ditambah 3 tambah 5 ditambah bla 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 tambah 2K min 1 ditambah 2K plus 1 min 1 sama dengan. Dari hipotesis, ingat, hipotesis selalu digunakan dalam pembuktian. 1 sampai sini adalah K kuadrat. Berarti ini sama dengan K kuadrat. Ditambah yang ini, yaitu 2 K plus 1 min 1 akan sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Kita faktorkan menjadi K plus 1 kuadrat. Sudah samakah? Oke, sama. Berarti terbukti. Bagaimana? Sangat mudah. Jadi kesimpulannya, karena untuk P1 benar dengan asumsi PK benar mengakibatkan PK plus 1 benar, maka pernyataan ini benar untuk setiap bilangan asli N. Pembahasan soal berikutnya adalah jumlah kuadrat dari suatu bilangan. Ini yang akan kita buktikan. Yang pertama, akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1 atau P1.
1. Berarti ruas kiri 1 kuadrat sama dengan ruas kanannya 1 plus 1 2 kali 1 plus 1 per 6. 1 kali 2 kali 3 per 6. Berarti 1 sama dengan 1. Berarti benar. Berikutnya, asumsikan benar. Untuk N sama dengan K. Maka pernyataannya menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat bla 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 plus K kuadrat sama dengan K plus 1 2K plus 1 per 6. Tahapan berikutnya akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti yang akan dibuktikan adalah 1 kuadrat plus 2 kuadrat K kuadrat K plus 1 kuadrat sama dengan N-nya ganti dengan K plus 1. K plus 1 K plus 1 plus 1 K plus 1 plus 1 per 6. Buktinya, nah ini yang kita akan buktikan adalah yang ini. Berarti kita mulai dari ruas kiri 1 kuadrat 2 kuadrat K kuadrat plus K plus 1 kuadrat. Selalu diingat bahwa hipotesis induksi ini itu harus digunakan pada saat membuktikan untuk PK plus 1. Nah, dari hipotesis induksi ini sama dengan apa? Nah, yang ini. Ya, berarti ini sama dengan K plus 1 2K plus 1 per 6 plus K plus 1 kuadrat. Samakan penyebutnya. K plus 1 2K plus 1 per 6 ditambah berarti ini 6 K plus 1 kali K plus 1 per 6 sama dengan gunakan sifat distributif per 6. Ini K plus 1, ini K plus 1. Yang ini menjadi 2K kuadrat plus K. Dan yang ini, yang sebelah kanan ini menjadi 6K plus 6. Kita sederhanakan K plus 1. Yang ini menjadi 2K kuadrat plus 7K plus 6 per 6. Faktorkan 2K kuadrat plus 7K plus 6 menjadi K plus 2 2K plus 3 2K kuadrat 3 tambah 7K plus 6 per 6 sama dengan K plus 1
K plus 1 plus 1 dikali 2 K plus 1 plus 1 per 6. Perhatikan, apakah ini sama dengan yang kita inginkan? Oke, ternyata sama. Terbukti. Bagaimana? Sangat mudah. Setelah memperhatikan penjelasan tentang induksi matematika pada deret, silahkan untuk mengerjakan tugas terstrukturnya. Selamat menikmati. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.